Makanya di sini dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu loyalitas yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang beriman. Loyalitas yang bagaimana? Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan marah karena Allah. Jadi kalau misalnya ada orang agamanya dihina, diem-diem baik, ini dipertanyakan, ini sebetulnya benar-benar beriman atau tidak. Ada orang Al-Quran kitab sucinya dihina, tidak ada reaksi marah, tidak ada emosi di dalam hati. Ini dipertanyakan, ini sebetulnya benar-benar beriman atau tidak. Padahal ketika seseorang marah melihat kitab sucinya dihina, melihat Rasulullahnya dilecehkan, melihat agamanya direndahkan, maka ini adalah sesuatu yang dibenarkan dalam agama, karena ini termasuk al-bughdu fillah, marah karena Allah. Jadi kita marah karena Allah boleh, tapi kalau marah karena rebutan orek tempe tahu jangan. Ada nggak di sini santri Abdurrahman bin Auf ribut marahan berantem sama temennya gara-gara rebutan orek sama tahu? Nggak ada. Kalau rebutan rendang sih ada. Saudara marah karena Allah. Jadi saya ditanya tadi malam, biasalah ibu-ibu pengajian, jamaah pengajian dengan kasus yang menimpa adik Armando, peristiwa yang menimpa adik Armando, pada tanya, Ustadz gimana menurut pandangan Ustadz? Ustadz gimana ini hukumnya adik Armando? Menurut Al-Quran harus dibunuh, halal darahnya. Wah, pertanyaan rebel di WA tadi malam. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-33, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa ya'sauna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum wa yanfauna fil ard. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang menyebarkan berbagai macam kerusakan di atas muka bumi, itu harus dibunuh, itu harus disalib atau diasingkan dari keramaian manusia. Ini ayat Allah, Ustaz. Jadi wajar apabila kemudian umat Islam marah dengan adik Armando, karena adik Armando disinyalir sebagai pelaku daripada penyebar kerusakan di muka bumi. Waduh. Jadi halal bukan seharusnya, jangan hanya digebukin, dimatiin aja sekalian. Ih, emak-emak kalau lagi emosi ini. Kata saya kasih emoji ketawa. Kenapa Ustaz ketawa? Betul Ibu. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menyebarkan berbagai macam kerusakan di muka bumi, itu harus dibunuh, itu kata Allah. Tapi tidak semata-mata kemudian ada orang yang menghina Allah langsung tidak bunuh, ada orang yang menghina Rasulullah langsung kita bunuh, ada orang yang mencaci maki Al-Quran, merendahkan Rasulullah Muhammad SAW langsung kita bunuh. Tidak. Ada prosesnya dalam Islam. Itulah yang disebut dengan proses peradilan. Diadili dulu. Ketika sudah diadili dan diputuskan oleh hakim, ini sudah melakukan pelanggaran, bunuh. Nah, boleh. Sama seperti halnya ketika ada orang mencuri. Dalam Islam memang potong tangan hukumannya, tapi tidak ujuk-ujuk ada maling cah, petangkep cah. Karena dalam Islam harus dipotong tangannya. Potong tangannya, panggil mudir ma'had untuk melakukan eksekusi. Bukan seperti itu. Serahkan kepada yang berwenang, serahkan kepada pihak yang berwajib. Proses hukum barulah ini yang diajarkan dalam Islam. Cuma masalahnya yaitu tadi, hukumnya bukan hukum Islam, sistemnya bukan sistem Islam. Jadi jangan heran apabila kemudian banyak orang yang melecehkan agama, yang melecehkan Al-Quran, yang melecehkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai gambaran daripada kebebasan berekspresi dan berpendapat. Wah, saudara, Islam mengajarkan keadilan dan kebijaksanaan. Islam mengajarkan bagaimana kita tegas dan bagaimana kita hati-hati dalam menentukan satu hukuman. Maka apa yang menimpa adik Armando sebetulnya ini salah dia sendiri. Kenapa dia berani-beraninya ngerubung ke sana?
Padahal kata Allah, la tulqu biaidikum ila tahluka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jerumuskan dirimu pada kebinasaan. Ade Armando datang ke mahasiswa yang lagi pada demo, berarti pengen bunuh. Dan dari apa yang terjadi itu muncul satu pemahaman. Ternyata orang yang selama ini dikenal kebal hukum, ternyata tidak kebal dengan bogeman.